yang nantinya disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Nurohim Sarjana Pendidikan. Yang nantinya disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Nurohim Sarjana Pendidikan. Yang nantinya siap nanti menyusul Bu. Kita, yaitu Bapak Nurohim Sarjana Pendidikan. Yang nantinya siap nanti menyusul Bu. Kita, yaitu Suaranya Bu Safrina dibuka. Siap nanti menyusul Bu. Halo Bu Safrina, suaranya Bu Safrina dibuka. Bu Saprina masih di mute, Bu Saprina. Halo Bu Safrina, suaranya masih di mute. Oh iya. Halo. Bu Saprina masih di mute, Bu Saprina. Sudah terdengar? Sudah Bu. Masih di mute. Oh iya, terima kasih. Sebelum saya membacakan lini masa kegiatan workshop hari ini, demi kelancaran pelaksanaan, saya mohon Bapak Ibu memperhatikan ketentuan yang pertama, yaitu peserta wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Ketentuan yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali untuk sesi tanya jawab. Peserta yang terpilih untuk menyampaikan pertanyaan diperbolehkan menyalakan mikrofon. Yang ketiga, untuk keynote speaker dan narasumber diharapkan memperhatikan waktu yang diberikan karena kita akan mengakhiri kegiatan workshop ini pada pukul 3 sore. Dan yang terakhir, kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon ketentuan tersebut kita patuhi bersama. Berikutnya saya akan membacakan lini masa kegiatan workshop. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan Mars PGRI. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat penyampaian materi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara workshop pembuatan poster pendidikan dalam rangka launching SLCC PGRI Kabupaten Brebes dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, dengan dibacakannya kalimat basmalah, insya Allah acara akan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Selanjutnya kami mohon untuk operator menyiapkan video terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Sudah siap Bu. Baik. Untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan Mars PGRI. Mohon peserta untuk tetap mematikan mikrofon, menyanyikan dalam keadaan mikrofon dimatikan. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Iya. Sudah Pak. Sudah Pak.
Oke. Sip. Terima kasih. Beberapa peserta telah gabung. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan dari keynote speaker kita, Ketua PGRI Kabupaten Brebes, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris PGRI Kabupaten Brebes, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Mahdi, Magister Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus PSLCC Kabupaten Brebes, yang saya hormati segenap anggota PGRI Kabupaten Brebes yang pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan pembuatan poster pendidikan dalam rangka persiapan PBDB di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu di ruangan daring ini dalam rangka untuk menimba ilmu, mengkaji ilmu, dan menyebarkan ilmu
berkaitan dengan bagaimana pembuatan poster pendidikan. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, bermanfaat bagi lembaga pendidikan Bapak dan Ibu di mana Bapak dan Ibu itu berada. Yang kedua kalinya, rahmat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, anggota, peserta workshop pembuatan poster pendidikan yang saya hormati, bahwa PGRI adalah merupakan organisasi profesi, organisasi perjuangan dan organisasi ketenagaan. Apa suara selaku kecil, Pak? Ketiga hal tersebut. Halo. Maaf, Pak, suaranya kurang Suaranya kurang jelas. Halo. Maaf, Pak, suaranya Putus-putus ya. Suaranya kurang besar, Pak. Volumenya. Ada yang besar, Pak. Nggih. ada yang jelas nih. Oh, ada yang jelas ya. Ya, nanti kita teruskan lah. Mudah-mudahan nanti ke depan menjadi lebih. Ada yang jelas nih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa organisasi profesi atau organisasi PGRI ini memiliki jati diri, yaitu sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan juga organisasi ketiga hal tersebut menjadi marwah atau kegiatan yang mohon maaf Bapak, suaranya sangat kecil. Halo, ya. Suaranya tidak terdengar, mohon maaf, mohon izin. Mohon maaf Bapak, suaranya sangat kecil. Suaranya tidak terdengar, mohon maaf, mohon izin. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Apa suaranya kecil itu, Pak? Mohon maaf. Apa suaranya jelas, mohon maaf untuk peserta karena ini juga ditayangkan di YouTube, tanpa mengurangi rasa hormat untuk mematikan mikrofon. Adapun untuk jelas atau tidaknya suara mungkin karena sinyal dari masing-masing peserta juga berbeda. Jadi mohon untuk Bapak Muhammad Mahdi untuk melanjutkan saja. Terima kasih. Lanjut aja, Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf barangkali suaranya kurang jelas. Lanjut aja. Jadi Bapak dan Ibu, adanya jati diri PGRI ini adalah merupakan marwah yang akan dilakukan semua kegiatannya, sehingga diharapkan nanti Bapak dan Ibu, guru kita itu akan menjadi guru yang bermartabat, guru yang sejahtera, dan juga guru yang terlindungi. Bapak dan Ibu, untuk mencapai hal itu, Bapak dan Ibu di PGRI Kabupaten Brebes ada beberapa perangkat organisasi yang barangkali Bapak dan Ibu mengetahui. Yang pertama itu adalah adanya Dewan Pakar. Dewan Pakar PGRI ini bertugas merumuskan tentang kebijakan strategis sebagai bahan pertimbangan badan pimpinan. Saat ini barangkali Bapak dan Ibu belum tahu, ketuanya adalah Bapak Dr. Haji Muntoha Nasuha MPD. Kemudian yang kedua adalah Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, adalah merupakan sebuah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas membina dan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota PGRI, yang saat ini ketuanya adalah Ibu Hajah Sri Mulyaningsih MPD. Kemudian yang berikutnya adalah Dewan Kehormatan Guru yang bertugas untuk menegakkan kode etik guru. Saat ini ketuanya adalah Bapak Dr. Haji Angkatno SH MPD. Kemudian ada juga LKBH PGRI, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, yang bertugas untuk membantu meningkat kesadaran, memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota PGRI. Ketuanya saat ini adalah Bapak Muhammad Makmur SPD SH MPD. Kemudian juga Badan Pembina Lembaga Pendidikan,
yang mengurusi lembaga pendidikan PGRI, yang ketuanya saat ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Karsono. Kemudian yang baru dibentuk kemarin adalah pada tanggal 21 Mei dilantik adalah PSLCC, PGRI Smart Learning and Character Center, adalah bertugas untuk pengembangan peningkatan profesi guru yang berbasis teknologi informasi. Jadi ini adalah merupakan bagian atau launching dari kegiatan yang dilakukan oleh PSLCC yang ketuanya saat ini adalah Bapak Fauzi Amin Nasir MPD. Bapak, para anggota yang saya hormati, bahwa kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada pengurus dan seluruh peserta untuk mengembangkan diri dalam kegiatan dan program yang nanti akan dilaksanakan oleh PSLCC. Yang kedua adalah ini adalah merupakan awal workshop, adalah kegiatan pembuatan poster pendidikan, yaitu terkait dengan awal tahun pelajaran, sehingga harapannya masyarakat atau calon peserta didik akan mengetahui profil dari sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan yang lain insya Allah akan segera menyusul, karena dari PSLCC sudah membuat program agenda kegiatan yang akan segera dilaksanakan setelah kegiatan pembuatan poster ini berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dihitung 32 jam pelajaran, artinya kalau kita gunakan untuk peningkatan profesionalisme atau peningkatan angka kredit kita adalah dihargai satu pada unsur pengembangan diri. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu silahkan kegiatan ini diikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu secara pribadi dan juga bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Mungkin hanya itu, Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan dibuka. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Sekretaris PGRI Bapak Dr. Muhammad Mahdi, Magister Pendidikan, yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara workshop pada siang hari ini. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua SLCC PGRI Kabupaten Brebes kepada Bapak Fauzi Amin Nasir, Magister Pendidikan, disilakan. Terima kasih pembawa acara Bu Syafrina. Izin menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Brebes, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Dr. Haji Muhammad Mahdi MPD, yang menghormati jajaran pengurus PGRI Kabupaten Brebes yang dalam hal ini bisa hadir menyempatkan waktu untuk ikut kegiatan workshop ini. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar untuk Bapak Ibu semua, sehingga di tengah perjalanan tidak ada resen terkait dengan Dengar bagus Bapak. Dengar Pak. Jelas. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu pengurus PGRI Brebes yang luar biasa hari ini bisa menyempatkan dan membuat acara sedemikian rupa
setelah kemarin dilantik dikukuhkan tanggal 21 Mei hari Sabtu di gedung PGRI, hari ini hari Rabu kita bisa mulai acara, sehingga tanpa adanya kolaborasi yang apik dari pengurus, saya mungkin mustahil kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, segala puja dan puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu 25 Mei 2022 kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa ikut kegiatan workshop secara daring. Tujuannya adalah belajar, kemudian berkolaborasi, nantinya bisa berbagi dalam skop untuk satuan pendidikan atau dalam skala lebih luas di tingkat sekbin dan teman-teman lain dalam kecamatan. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dan kita selaku umatnya, kemudian tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan berharap sampai di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai sekaligus perkenalan organisasi di bawah perangkat PGRI yaitu SLCC PGRI Kabupaten Brebes, saya akan coba share screen materi bahwa mungkin Bapak Ibu masih asing ataupun belum mendengar apa itu SLCC. Ini bukan apa namanya versusnya PGRI, bukan, tetapi ini adalah perangkat di dalamnya. PGRI mempunyai badan-badan dan perangkat, salah satunya adalah SLCC. Saya izin share screen dulu, Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Proses, Pak. Oke, bentar. Tadi sudah. Belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Pagi Mohon peserta bernama Pak Heri, atas nama Pak Heri untuk menghentikan presentasinya. Ya, sudah Bapak Ibu? Terlihat jelas, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Silakan, Kita Pak. mulai. Selamat datang Bapak Ibu peserta workshop PGRI Kabupaten Brebes. Dalam hal ini kita nanti akan menuju materi tentang pembuatan poster. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, akan kami perkenalkan dulu tentang kelengkapan dari organisasi yang namanya Smart Learning. Ada panjenengan mungkin pahami bahwa di sini slide berikutnya belum tampil ya Bapak Ibu. Belum, Pak. Belum tampil, Pak. Coba saya tidak usah pakai slideshow ya. Nah ini.
Kalau slideshow di saya sudah bergerak, tapi di Ibu mungkin masih di slide pertama. Baik, apa itu SLCC PGRI, Bapak Ibu? Jadi PGRI Smart Learning and Character Center atau PSLCC adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang bertugas melakukan pengembangan profesi guru dan pendidikan karakter berbasis teknologi informasi. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang asing, Bapak Ibu, dari kepengurusan pusat, provinsi sampai kabupaten kota sudah ada kepengurusan SLCC PGRI. Namun mungkin di Brebes baru tahun ini dibentuk, sehingga mungkin Bapak Ibu masih bingung, dan ini perlu kami sosialisasikan sekaligus launching bahwa mulai tanggal 21 Mei 2011 anggota pengurus sudah dikukuhkan. Selanjutnya dengan gerak cepat 3 hari ini kita mengadakan kegiatan yang menggunakan dalam jalan karena keterbatasan kemungkinan tidak bisa menggunakan luring, kita manfaatkan dengan kemampuan kami. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, tujuan SLCC PGRI adalah menjembatani Bapak Ibu guru di bawah naungan PGRI untuk mengembangkan potensi dan pengembangan dirinya, tidak sebatas pada rutinitas ataupun kadang mengikuti kegiatan daring hanya mendapatkan surat tugas baik dari pusat, dari dinas ataupun ditunjuk oleh instansi yang lain. Maka dengan adanya SLCC PGRI ini saling mengisi dan berkolaborasi. Nantinya narasumber yang kompeten yang bisa dari eksternal juga kami libatkan dalam kegiatan semacam ini. Next, selanjutnya Bapak Ibu, kami ingin memperkenalkan diri pengurus SLCC PGRI Kabupaten Brebes periode 2022-2025. Di dalamnya kegiatan PGRI Kabupaten kepengurusannya, karena jadi kita menginduk pada perjalanan organisasi di pengurusan PGRI Kabupaten. Yang pertama ingin perkenalkan diri, saya adalah Fauzia Minasir MPD, diamanati sebagai ketua, asal instansi SD Negeri Sigentong 2, kemudian pada tanggal 19 April, setelah 14 April dapat penugasan di SD Negeri Sigentong 2, juga mendapatkan pengampuan di SD Negeri Tegal Gandu 01. Kemudian kualifikasi bidang pendidikan, Magister S2 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Semarang. Adapun secara singkat saja, pengalaman pengembangan diri sejak jadi guru dan sekarang menjadi tugas menjadi kepala sekolah, dengan beberapa pengembangan diri saya ambil 4 saja. Yang pertama, pernah mengikuti kegiatan menjadi pemenang karya simposium guru dan tenaga pendidikan nasional Kemendikbud tahun 2015. Kemudian finalis Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika atau ONI P4TK Matematika tahun 2016. Kemudian finalis Apresiasi Nasional Kepala SD Pendidikan Dasar Kemendikbud tahun 2020, dan kemarin ikut andil dalam kegiatan guru penggerak menjadi pengajar praktek program pendidikan guru penggerak Kemendikbud angkatan 2. Berikutnya adalah wakil ketua dalam ini Pak Adi Priyono MPD, asal instansi dari SMA Negeri 2 Brebes. Adapun kualifikasi dan bidang pendidikan beliau adalah S2 Pendidikan Guru Geografi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Beliau pengalaman pengembangan dirinya adalah pendidikan guru penggerak angkatan 1, kemudian instruktur nasional geografi kurikulum 2013, dan penulis dan revisi soal nasional Puspendik Kemendikbud tahun 2018. Dan yang sedang berjalan, beliau juga menjadi asesor penilaian sekolah penggerak Kemendikbud di angkatan 3 ini. Itu informasi dari beliau. Kemudian saya lanjutkan untuk sekretaris, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan beliau yang jam sudah banyak dan penuh dengan prestasi Dugris Semarang. Adapun pengalaman pengembangan diri beliau, yang pertama
menjadi pendidikan guru penggerak angkatan 2, kemudian menjadi Google Certificate Trainer dan co-kapten komunitas belajar ID Kabupaten Brebes. Beliau juga penulis dan perevisi soal nasional Puspendik Kemdikbud tahun 2017 dan 2018. Dan di tingkat nasional, beliau juga menjadi pemenang atau juara 1 Lomba Inovasi Pembelajaran SD bidang matematika Kemdikbud tahun 2019, sekaligus pemenang atau juara 3 Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran bidang matematika P4PK Matematika tahun 2020, kemudian finalis Guru Inspiratif Nasional Kemdikbud tahun 2021, dan sekarang masih proses adalah mentor Google Master Trainer. Jadi kita di kepengurusan alhamdulillah punya mentor Google Master Trainer bahkan di Kabupaten Brebes, sehingga nantinya bisa menjadi kolaborasi, berbagi dan belajar terkait dengan ilmu-ilmu terkait dengan pengembangan diri guru. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kami sampaikan adalah beliau menjadi bendahara di kepengurusan Ibu Intanihaya MPD. Beliau Kepala SMP Negeri 4 Tanjung. Adapun kualifikasi dan bidang pendidikan beliau S2 Program Studi Matematika Universitas Negeri Semarang. Adapun pengalaman dan pengembangan diri beliau, yang pertama pendidikan guru penggerak angkatan 1 kemarin, kemudian ikut menjadi kegiatan dalam STEM Leadership Program. Kemudian pengalaman berikutnya diklat desain pembelajaran kurikulum paradigma baru. Kemudian berikutnya mengikuti diklat pengembangan modul ajar kurikulum merdeka. Dan terakhir program pendampingan implementasi STEM pada Nusklay Schools. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dibantu oleh Bapak Ibu pengurus anggota yang lain yang hal ini membidangi bidangnya masing-masing. Yang pertama, kita pengurus mempunyai personil berjenjang dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Adapun bidang-bidang dan fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Kamila SPD, instansi TK Pertiwi Losari Kidul. Beliau mempunyai kualifikasi dan bidang pendidikan S1 PG PAUD, STKIP 11 April Sumedang. Kemudian sedang menempuh perkuliahan atau pendidikan S2 Pedagogi UPS Tegal. Adapun pengembangan ataupun pengalaman diri Bu Kamila yang ditulis hanya 1, pendidikan guru penggerak Kemdikbud angkatan 1, tapi beliau banyak pengalaman lain yang tidak mungkin dituliskan di sini ataupun belum, sehingga banyak sekali pengembangan diri yang diikuti Ibu Kamila. Selanjutnya di jenjang SD ada Bapak Ajit Firman Setiawan SPD. Beliau asal instansinya SD Negeri Dukuringin 01 Kecamatan Wanasari. Adapun kualifikasi dan bidang pendidikan S1 PGSD Universitas Negeri Semarang, pengalaman dan dalam pengembangan diri beliau ikut pendidikan guru penggerak angkatan 1 sekaligus instruktur nasional 2017. Beliau juga ahli mahir dalam kegiatan ataupun membuat desain terkait dengan poster dan sebagainya. Beliau nanti secara narasumber yang akan menjadi narasumber di kegiatan workshop yang akan berlangsung selama 4 hari ke depan secara berjenjang. Adapun yang beliau kuasai banyak sekali seperti Canva, kemudian PowerPoint dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini Ibu Safrina Rahmawati SPD MPD, host kita yang luar biasa hari ini memandu. Beliau Kepala SD Negeri Raga Tunjung 01 Kecamatan Paguyangan. Kualifikasi dan bidang pendidikan, beliau mendapatkan beasiswa S2 Pendidikan Universitas Pendidikan Dasar Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, mohon maaf UNY. Pengalaman pengembangan diri beliau yaitu ikut dalam kegiatan Indonesia Digital Learning, kemudian Southeast Asia Realistic Mathematics Education for Primary Teachers, dan terakhir pendidikan guru penggerak angkatan 1 juga. Di jenjang SMP ada sosok Bapak Dani Setiawan MPD. Instansi beliau adalah SMP Negeri 1 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba. Kualifikasi dan bidang pendidikan, beliau juga mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud menyelesaikan studi S2 Pendidikan Sains
Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Adapun pengalaman dan pengembangan diri beliau yang di sini ada 3 pengalaman yang sebenarnya banyak sekali profil dari Pak Dhani, tapi di sini hanya tuliskan 3 saja, yaitu yang pertama ikut pendidikan guru penggerak angkatan 1. Beliau menjadi training course on environmental education for sustainable development 2019 atau SIAMO KITEB in Science. Ini familiar sekali di bidang sains, kegiatan SEMAI dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pembekalan guru inti program peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP Mapel IPA SMP tahun 2019 yang diadakan oleh P4TK IPA. Jenjang SMP berikutnya ada Bapak Muhammad Irham SPD MPDI, beliau dari SMP Negeri 2 Tonjong. Kualifikasi dan bidang pendidikan beliau S2 Manajemen Pendidikan IAIN Purwokerto. Kemudian Pak Fauzi, slide-nya Pak, Sinten. Kenapa Pak? Slide-nya kayaknya barusan ada yang masuk ke presentasi sehingga slide Pak Fauzi kayaknya tertutup. Mulai dari siapa Pak tadi? Sudah saya pin Pak, sudah saya pin barusan. Di pesertanya Pak Irwan apa? Erwin. Oke, sudah saya kondisikan Pak. Oke. Sudah saya kondisikan. Tapi layar presentasi belum tampak. Saya hentikan dulu, saya coba lagi. Oke, betul. Oke. Sebentar, mohon bersabar Bapak Ibu. Jangan ada yang iseng dulu ya. Jangan ada yang iseng dulu. Oke. Belum tampil ya Pak, masih progress. Oke. Saya kembali ke Pak Dhani. Ini beliau Pak Dhani profilnya Bapak Ibu dari SMP Negeri 1 Bulakamba. Kemudian Bapak Muhammad Irma SPD MPDI, beliau dari SMP Negeri 2 Tonjong, kualifikasinya S2 Manajemen Pendidikan IAIN Purwokerto. Kemudian pengembangan diri beliau pendidikan guru penggerak Kemendikbud angkatan 1. Selanjutnya ada dari SMK Negeri 1 Kersana, beliau Bapak Erwin Baskara SPD, beliau basicnya desain multimedia dan IT, kualifikasi dan pendidikan, S1 Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Yogyakarta UNY, pengalamannya ikut kegiatan penjaminan mutu pendidikan LPMP Jateng 2019, kemudian diklat administrasi dasar BPSDMD Jateng 2021, sekaligus diklat asesor kompetensi BNSP tahun 2021. Dan yang terakhir, anggota kepengurusan yang bidangnya adalah Bapak Arif Rahman SPD. Beliau asal instansi dari SMA Negeri 1 Kersana. Kualifikasi dan bidang pendidikan beliau adalah S1 Pendidikan Matematika UIN Walisongo Semarang. Kemudian pengalaman dan pengembangan diri beliau mengikuti pelatihan ISO 9001-2015 Sistem Manajemen Mutu. Kemudian mengikuti kegiatan seri pembatik 2021 dan Bintek Online dan pendampingan pemanfaatan akun belajar dan rumah belajar BPTIK Kedikbud Provinsi Jawa Tengah. Itu Bapak Ibu susunan personil, dan tadi mohon maaf kalau tadi share screen-nya terganggu apabila tidak tampil di layar. Perlu kami sampaikan bahwa 11 anggota pengurus SLCCP Kabupaten Brebes ini nanti akan berikutnya secara terjadwal akan menggerakkan kegiatan pengembangan diri dan kompetensi guru-guru di Kabupaten Brebes lintas jenjang terkait dengan keprofesiannya untuk saling belajar, kemudian berkolaborasi dan berbagi. Ini yang diminta oleh Bapak Kemendikbud Ristek Kitab, Mas Nadiem Makarim, terkait dengan bahwa guru sekarang harus jelas belajar karena perubahan ini dinamis, tidak stagnan, semuanya harus bergerak, kemudian antara satu dengan yang lain harus berkolaborasi. Jadi kita nggak bisa sendirian dalam bergerak, terutama dalam kegiatan pengembangan diri, kemudian manajemen, pembelajaran, tugas pokok fungsi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah berbagi, artinya ilmu, kompetensi yang dimiliki, pengalaman, tidak hanya untuk diri sendiri,
tapi bisa dirasakan oleh teman-teman maupun guru yang lain di Kabupaten Brebes. Bahkan kita mengusung tema begini Bapak Ibu, khairun nas anfa'um linnas, sesuai dengan hadis bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi di sini tempatnya kita saling sharing, berbagi dan belajar. Materi-materi kita mungkin menurut Bapak Ibu peserta sudah biasa adanya poster, membuat poster dengan Canva, kemudian dengan PowerPoint ataupun yang lain, atau juga pernah membuat ribbons ketika kegiatan-kegiatan hari besar, baik di sekolahan ataupun di organisasi. Tapi kami mengusung kata-kata, kalimat yang ingin kita tegaskan bahwa sepele mungkin menurut kita, tapi barangkali bermanfaat besar, bermanfaat banyak untuk teman-teman guru yang kadang tidak mempunyai akses untuk mengikuti kegiatan semacam ini ataupun belajar. Di YouTube banyak, di Google banyak, tetapi kadang kita tidak mau belajar mandiri. Mintanya ada surat tugas, ada perintah dan sebagainya. Sehingga dengan adanya SLCCPGR ini kita tidak ada batas ataupun jarak untuk belajar bersama. Itu yang poin pentingnya dari kegiatan hari ini sebagai perkenalan. Nah, sebelum sampai ke pemateri pertama hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Rohim, ingin perlu kami sampaikan terkait dengan pengenalan SLCCPG itu seperti apa. Jadi di dalam AD dan ART Kongres PGRI tadi juga disampaikan oleh Bapak Sekretaris PGRI bahwa PGRI mempunyai kelengkapan sesuai dengan bab 12 susunan dan perangkat kelengkapan organisasi PGRI pada pasal 24 dijelaskan ada sekitar 12 perangkat kelengkapan organisasi PGRI. Dari yang pertama badan pimpinan organisasi, ada yang kedua dewan pembina, yang ketiga dewan pakar, yang keempat yaitu asosiasi, profesi dan keahlian sejenis atau APKS. Ada juga Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Kemudian ada LKBH, Lembaga Komunikasi dan Bantuan Hukum. Ada Badan Lembaga Pendidikan, Badan Usaha Perempuan PGRI, kemudian Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, badan khusus, dan yang sedang kita gawangi hari ini adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dinamakan Smart Learning and Character Center PGRI atau SLCC PGRI. Saya sendiri yang selaku menjadi nahkoda di sini hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semuanya kembalikan kepada Allah, bahwa hakikatnya di sini bukan menjadi pimpinannya ataupun ketua dari organisasi ini, tapi kemanfaatannya mudah-mudahan amanat ini bisa kami jawab tuntas dan bermanfaat ke depannya untuk teman-teman guru di Kabupaten Brebes di naungan PGRI. Nah, kita mempunyai rencana program. Rencana program ini memang belum dimatangkan dalam rapat-rapat secara jangka pendek dan jangka panjang, karena kita baru dibentuk kemarin hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Cuma di sini kami ingin menegaskan bahwa keberadaan SLCC itu benar-benar berkomitmen ingin melaksanakan kegiatan tidak hanya sekedar nama ataupun perangkat yang sudah dilantik di bawah naungan PGRI. Jadi secara cepat ada waktu 2 hari kemarin hanya secara daring kita rapat dengan pengurus. Selanjutnya kita menggawangi mendahulukan kegiatan workshop dengan nama membuat poster pendidikan. Jadi mungkin beberapa guru sudah familiar dengan buat poster, hal yang biasa. Namun di sini kenapa kami munculkan pembuatan poster ibarat bayi baru merangkak, kita menyajikan hal-hal yang kecil dulu, hal-hal yang tidak terlalu berat untuk teman-teman guru, tetapi nuansanya sudah dekat dengan yang namanya PPDB. Nah, kita sering disuguhkan informasi baik di Facebook ataupun WhatsApp
sering mendengar atau melihat langsung PPDB dari sekolah ABCD. Nah, di situ dibutuhkan kreasi dari masing-masing desainnya, biasanya Bapak Ibu guru di satuan pendidikan tersebut. Nah, mumpung kegiatan PPDB sebentar lagi, bagi Bapak Ibu yang mau belajar untuk membuat poster terkait dengan penerimaan peserta didik baru di sekolahnya, mumpung ini gratis, mumpung ini ada dalam kegiatan SLCC, monggo diikuti, dan rencana kegiatan ini tidak sebatas hari ini. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu peserta yang ada kecenderungan mengikuti kegiatan webinar, bintek daring ataupun workshop dan sebagainya yang hanya ingin mendapatkan sertifikat. Nah, itu kalau hari ini saja Bapak Ibu tidak mencukupi untuk mendapatkan 32 JP. Jadi kalau ada webinar yang satu hari itu hanya berhasil berapa jam saja, itu tergolongnya nilainya hanya peserta 0,1. Nah, kalau mau dimanipulasi menjadi 32 JP itu hal yang tidak mungkin ataupun disalahgunakan, tidak sesuai dengan semestinya. Makanya kita menggunakan kegiatannya nanti sinkronus dan asinkronus yang sesuai dengan lini masa, akan berjenjang, diikuti alurnya setelah tanggal ini 25 Mei, nanti insya Allah tanggal 31 Mei 2022 pertemuan yang kedua, kemudian nanti di tanggal 14 Juni kalau nggak salah, itu kegiatan yang ketiga. Nah, di sela-sela sebelum kegiatan ketiga, Bapak Ibu nanti punya proyek, yaitu yang harus dikumpulkan sebagai bukti selesai melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan mengirimkan contoh posternya dan ribbons-nya seperti itu. Kemudian juga nanti Bapak Ibu yang hari ini mungkin secara umum ikut semua, tapi nanti akan terseleksi dengan sendirinya yang sungguh-sungguh mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Itu nanti akan dimasukkan dalam classroom, Google Classroom yang akan diatur ataupun dipilah-pilah oleh narasumber yang hari ini akan membicarakan masalah materi ini. Jadi kalau kita lihat hari ini ada 276 peserta yang ikuti kegiatan daring sampai dengan hari ini, sambil masih bermunculan teman-teman yang lain ingin masuk dalam room ini. Jadi rencana program kita jangka pendek selama 4 hari ini, 4 hari ya, 4 kegiatan sampai dengan ditutup insya Allah tanggal 25 Juni 2022, kami menggunakan schedule-nya tanggal 25. Mudah-mudahan kalau kita masih diberikan semua pengurus kesehatan, kemampuan, kekuatan, dan kesempatan untuk berbagi, kita gunakan setiap bulan, rencananya ada tanggal 25 menjadi tanggal untuk SLCC dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Tema kita ataupun visi kita adalah belajar, berkolaborasi, dan berbagi. Belajar siapa saja di sini Bapak Ibu, semuanya belajar, kami juga belajar, narasumber juga belajar, pengurus juga belajar, Bapak Ibu juga semuanya belajar. Harapannya belajar sepanjang hayat ini nantinya tetap di kondisi zaman sekarang harus berkolaborasi. Dalam satu sekolahan tidak bisa sendirian, harus kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain. Kita tidak mungkin menjadi pintar dalam segala bidang, saling melengkapi. Nah, inilah di sini kita menggunakan visi seperti itu. Kemudian setelah berkolaborasi tentunya ilmu dan pengalaman kita bagikan, sehingga endingnya adalah berbagi. Berbagi praktek baik, berbagi pengalaman-pengalaman aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan, yang bisa dimanfaatkan ataupun bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian menuju SDM, guru-guru PGRI Kabupaten agar lebih maju. Nah, ini Bapak Ibu, saya sampaikan programnya bernama Sparring ya. Sanggar Pelatihan dalam Jaringan SLCC PGRI Kabupaten Brebes. Jadi sementara kemampuan kita baru sebatas dalam kegiatan daring seperti ini,
Untuk kegiatan luring kita mungkin harus memikirkan anggaran, dan di situ kita tidak mempunyai anggaran mandiri, tentunya harus kegiatan di luar. Kalau tidak ada anggaran tidak mungkin, sehingga sementara kita tidak berhenti, kita tidak manja, tapi kita memanfaatkan momen dan waktu sebisa dan kemampuan kita. Nah, program sparring atau sanggar pelatihan dalam jaringan ini, di dalamnya kita mencoba menyampaikan ataupun membuat klasifikasi ada 4 poin dalam program sparring ini. Yang pertama, pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini bersifat umum terkait dengan Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas dan seterusnya, terkait dengan bintek, kemudian diklat, workshop, bahkan webinar dan lainnya yang diselenggarakan secara daring, tetapi belum sampai ke tupoksi panjenengan. Misalnya ada kegiatan pengembangan diri hanya untuk manajemen sekolah dan sebagainya, tapi bermanfaat juga untuk Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Nah, tidak menutup kemungkinan kita semua di pengurus tahu materi terkait dengan pengembangan diri. Juga nanti kita akan melibatkan pihak eksternal sebagai narasumber pemateri, tentunya yang sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Yang kedua, pengembangan tupoksi guru. Nah, di sini nanti apalagi insya Allah di tahun pelajaran 2022-2023, sekolah-sekolah sudah memilih diimplementasi kurikulum Merdeka dengan kurikulum mandiri apa. Ada yang mandiri belajar, ada yang mandiri berubah, dan ada yang mandiri berbagi. Secara umum mungkin pada memilihnya adalah mandiri berubah, karena biar fokus pada satu kurikulum. Nah, saya tidak mau panjang lebar menjelaskan kurikulum karena bukan tupoksi ataupun kompetensi saya terkait dengan kurikulum secara detailnya. Tapi di sini kita coba nanti akan membidik ke sana dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dengan bidangnya. Jadi nanti kita bisa minta izin dari PGRI Kabupaten untuk melibatkan dari LPMP Jawa Tengah, yang dalam hal ini ke organisasinya sudah berubah nama, tapi saya lupa badan apa itu, tapi yang jelas dari LPP Jawa Tengah. Kegiatannya yang diharapkan oleh Ketua PGRI Kabupaten Brebes terkait dengan tupoksi guru, perencanaan bagaimana guru membuat RPP yang kemarin 1 lembar gitu terkait dengan Merdeka Belajarnya Bapak Menteri, kemudian proses pembelajaran seperti apa, yang inovasi dan sebagainya, kemudian penilaiannya, kemudian nanti menjembatani Bapak Ibu dalam publikasi ilmiah, dalam membuat penelitian tindakan kelas, sekolah, ataupun bahkan bisa berpikir kita untuk bagaimana jurnal yang di PGRI itu diaktifkan kembali. Kemudian karya tulis ilmiah yang lainnya, seperti best practice dan lain-lain, dan harapannya juga Bapak Ibu, ini harapan saya pribadi, dan juga nanti pengurus, dan mudah-mudahan panjenengan juga ikut semangat, yaitu bagaimana bisa menghasilkan buku ber-ISBN dari kegiatan semacam ini dengan melibatkan pihak-pihak eksternal lainnya yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian program sparring yang ketiga adalah implementasi kurikulum Merdeka ini, di mana ini menjadi hal yang isu yang sedang hangat-hangatnya untuk dibahas, kemudian untuk diimplementasikan, bagaimana pembelajarannya di dalam kelas ataupun intrakurikulernya, kemudian kokurikulernya tentang project, ya harapannya sekarang 30% project, penguatan profil pelajar Pancasila atau PPP ini seperti apa, kemudian aplikasi Merdeka Mengajar, di situ seperti belajar, mengajar, berkarya, dan sebagainya, itu seperti apa sih implementasinya. Nah, ini kan Bapak Ibu perlu pemahaman dan penjelasan. Selama ini sosialisasi semacam itu hanya sebatas dari kegiatan webinar yang secara berseri dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nah, pada tataran tingkat kabupaten kota, kita belum mendapatkan sosialisasi tersebut. Dan yang terakhir, yaitu informasi pengembangan diri. Nah, iya, ini menarik Bapak Ibu di poin keempat.
Jadi berdasarkan pengalaman dan kenyataannya, guru-guru di Kabupaten Brebes lintas jenjang yang mampu mengembangkan diri bahkan menjadi juara atau pemenang kegiatan dalam lomba di tingkat nasional, biasanya mereka atas dasar kemauan diri sendiri, atas dasar niatan yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan diri. Seperti salah satu narasumber kita, Bapak Nur Rohim SPD, beliau pernah menjadi juara 1 inovasi pembelajaran Dikdas bidang matematika tahun 2019. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Beliau mendapatkan juara 1 nasional. Nah, mungkin ada mutiara terpendam Bapak Ibu guru yang lain karena keterbatasan akses dan informasi, di mana sekarang tidak semua informasi dari dinas. Kadang kita mengandalkan surat, baik yang berbentuk elektronik seperti PDF dan seterusnya, ataupun yang manual atau share-sharean lewat WA, tapi kita tidak mau menjelajah terkait dengan informasi-informasi di luar yang banyak sekali seperti di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya, portal-portal websitenya, ada Kemendikbud, ada dari Pempa-TK, ada matematika, bahasa, IPA, PPKN, IPS, kemudian bahasa dan budaya, itu banyak sekali kegiatan pengembangan diri. Nah, tentunya di dalam mengikuti kegiatan tersebut, agar lolos diperlukan trik. Biasanya mensyaratkan ada mengirimkan artikel, mengirimkan hasil penelitian apa, seperti itu, kemudian yang lain-lainnya, di situ harus ada kejelian dalam menggunakan kata-kata dan prosedur pensyaratan lolos, yaitu tentang citasi, kemudian similarity dan sebagainya, tentang plagiasinya. Nah, itu nanti beberapa teman kita yang sudah berkecimpung di situ akan kita libatkan dalam penyampaiannya agar Bapak Ibu ayolah mengembangkan diri, jangan stagnan hanya mendapatkan informasi dari pihak internal saja di sekolah, tapi membuka wawasan ke depan. Kemudian tidak hanya berangkat ke sekolah, mengajar, pulang, berangkat lagi, mengajar, sebenarnya pulang. Hal-hal semacam itu menjadi monoton, dan tentunya begini Bapak Ibu, saya kira guru yang hebat, guru yang berinovasi, guru yang mengembangkan diri, tentunya nanti akan memberikan manfaat pada peserta didik. Endingnya kan di situ, yaitu untuk peserta didik. Kalau peserta didiknya diajar biasa-biasa, khawatirnya hasilnya juga biasa. Tapi kalau peserta didik luar biasa, tentunya dari guru yang luar biasa juga. Di sini kita akan menginformasikan pengembangan diri terkait dengan lomba, ada pelatihan-pelatihan, kemudian mungkin ada simposium, atau mungkin gelar karya, ada workshop dari Kemendikbud, seminar dan sebagainya, dari Pempa-TK dan lembaga pendidikan lainnya yang gratis, bahkan kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang pertama, selain mendapatkan ilmu dan pengalaman, juga mendapatkan secara tidak langsung, walaupun tidak besar, tapi cukup, yaitu finansial. Itu mendapatkan reward, mendapatkan sertifikat untuk peningkatan karir dalam penyusunan pengajuan DUPAK, atau juga bahkan mendapatkan transport dan mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya yang belum pernah ataupun jarang dilaksanakan di kabupaten. Nah, ini pengalaman yang menarik Bapak Ibu. Sehingga di program yang keempat ini kami akan ketika ada misalnya contoh ini nanti di bulan November biasanya momen Hari Guru Nasional. Nah, Kemendikbud biasanya akan membuat pedoman tentang kegiatan Hari Guru Nasional, diantaranya ada lomba. Nah, lomba untuk guru sendiri, kepala sekolah dan pengawas sendiri, seperti itu. Biasanya nanti yang lolos akan diundang ke Jakarta dan seterusnya, seperti pengalaman tahun 2021 dari guru Pak Nur Rohim sendiri, kemudian dari Bapak pengawas kalau nggak salah kemarin dari Wanasari itu Bapak Dr. Salimuddin MPD. Dia mendapat pengalaman menarik kurang lebih selama 5 hari di Jakarta, bisa ketemu dengan guru-guru hebat
se-Indonesia. Nah, ini yang jarang kita bisa ukur dengan materi. Ternyata kita tidak ada apa-apanya ataupun pengalaman kita masih jauh ketika bertemu dengan guru-guru di Nusantara, guru-guru di Indonesia lain. Bisa tukar pengalaman, oh mereka sudah jauh semacam ini, kita masuk seperti ini. Nah, ini juga dapat ilmu dan pengalaman dari guru-guru lain. Nah, monggo Bapak Ibu, jangan berhenti di sekolahan saja. Saya kira Bapak Ibu, saya juga pernah merasakan di sekolah menjadi wali kelas 6, jadi operator, jadi ketua KKG, membantu kepala sekolah dalam kegiatan administratif. Tetapi semua itu kalau didasarkan dengan ikhlas, semata-mata untuk menjadi bagian keprofesiannya, jangan lupa di sela-sela waktu mengembangkan diri, insya Allah nanti ada manfaat yang besar. Jadi jangan jadi guru yang biasa, jadilah guru yang luar biasa di bidangnya, dan bermanfaat diri sendiri dan orang lain. Itu sebagai penutup. Nanti kita lanjutkan sesi yang paling penting dari Bapak Nur Rohim, narasumber yang pertama terkait dengan pemanfaatan Canva ataupun Belajar ID untuk dalam pembuatan poster dan lain-lainnya. Terima kasih. Itu mungkin penutup dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Salam sehat tanpa obat. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih disampaikan kepada Ketua SLCC PGRI Kabupaten Brebes. Ini saya setuju dengan Bapak Ketua, Bapak Fauzi, bahwa perubahan di dunia pendidikan itu sifatnya dinamis, begitu nggih? Jangan jadi guru yang biasa, tapi jadilah guru yang luar biasa, begitu Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke acara penyampaian materi, kelihatannya jam 2 ini sudah jam ngantuk ya Bapak Ibu. Saya ajak untuk yel-yel sebentar, nggih. Kalau saya bilang hidup guru, nanti Bapak Ibu menjawab hidup. Hidup PGRI, Bapak Ibu jawab hidup. Kalau saya bilang solidaritas, nanti jawab semuanya yes, begitu ya. Dengan gerakan gitu Bapak Ibu silakan boleh dibuka mikrofonnya dan kameranya. Terima kasih. Bisa saya mulai ya, latihan dulu. Guru, hidup. Ulangi lagi ya, sekali lagi sama-sama kita mengucapkan guru, hidup. Tadi mengurangi kantuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, mohon untuk mikrofon dimatikan kembali. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada peserta workshop yang baru saja bergabung. Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya bahwa dari 594 pendaftar sudah bergabung 299 peserta. Sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu sudah berkenan bergabung, artinya ada antusiasme dari Bapak Ibu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama dalam wadah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Acara selanjutnya tentunya yang sudah ditunggu-tunggu Bapak Ibu semua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Nur Rohim, Sarjana Pendidikan. Selamat siang Bapak Nur Rohim, apakah sudah tersambung? Ya, selamat siang Ibu. Ya, bagaimana Pak Nur Rohim melihat antusiasme peserta yang berjumlah, wah ini sudah nambah lagi Pak, 304 peserta. Ini bagaimana Pak Nur Rohim? Alhamdulillah, berarti ada antusias untuk belajar Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Guru di Kabupaten Brebes ini. Baik Pak Nur Rohim, untuk sisa waktu kita kurang lebih ada 54 menit.
penyampaian materi sekaligus untuk sesi tanya jawab. Mohon narasumber untuk mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Silakan Pak Nur Rahim. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Brebes yang diwakili oleh Sekjen Bapak Dr. Mahdi, yang terhormat Ketua SLCC PGRI Kabupaten Brebes Bapak Fauzi Amin Nasir, dan ini maaf lupa ini ya, Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten Brebes ya, yang saya hormati pula dan saya muliakan, dan teman-teman di kepengurusan SLCC PGRI Kabupaten Brebes serta Bapak Ibu guru ya, di Kabupaten Brebes yang sudah antusias ya, walaupun jam-jam seperti ini jam rawan untuk ngantuk tapi tetap semangat untuk belajar. Insya Allah nanti ini sebagai awal dari hal kebaikan Bapak Ibu semuanya untuk berubah, artinya ingin mengadakan perubahan berkaitan dengan pendidikan di kita. Jadi intinya itu memang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Mahdi dan Bapak Fauzi Amin Nasir itu sudah sangat luar biasa sekali. Memang itulah pendidikan, dan disinilah kami mengajak Bapak Ibu untuk bareng-bareng belajar. Di sini kita itu bukan istilahnya saling menggurui, tetapi kita itu saling belajar bersama. Istilahnya adalah sharing lah seperti itu. Jadi saya, Bapak Ibu dan semuanya itu yang hadir di sini adalah semuanya sedang belajar. Saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin nanti sedikit santai lah, nggak usah terlalu ngegas untuk pertemuan pertama hari ini ya. Kebetulan pada hari ini di tanggal 25 istilahnya apa ya? Ya setiap tanggal 25 kita memakai baju kebesaran kita, organisasi kita PGRI. Nah, di saat inilah kita membuka kegiatan awal dari SLCC tentang poster pendidikan. Nah, di sana itu Bapak Ibu mungkin memahami itu ya, di sana workshop. Nah, nanti kita harus memahami dulu. Tadi disampaikan oleh Bapak Fauzi Amin Nasir, Ketua SLCC, bahwa nanti kegiatan kita tidak, maaf nih Bapak Ibu, sekedar hadir, kemudian isi presensi selesai sudah, terus nanti nunggu sertifikat. Kalau kami di sini nanti akan saya ubah mindset panjenengan. Jadi di sini kita itu adalah wahana untuk belajar bareng. Ya, diharapkan nanti setelah ini kita dapat ilmunya, dan satu sebagai istilahnya ya tambahan bagi panjenengan itu adalah sertifikat sebagai bentuk bahwa panjenengan sudah mengikuti kegiatan hari ini. Nah, untuk mengawali hari ini kita mulai dari cara membuatnya. Sebetulnya bukan cara membuat ya. Di sini kita akan membuat poster pendidikan, tetapi tidak menggunakan aplikasi yang sangat luar biasa. Mungkin selama ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan misalnya Corel. Wah, keren, itu sudah tingkatannya luar biasa. Ada juga yang menggunakan Photoshop. Wah, juga saya acungi jempol lah, itu luar biasa. Nah, di saat-saat seperti ini ya, lagi rame-rame tenar-tenare hal-hal yang berbasis IT ya, Bapak Ibu mau tidak mau harus mengupgrade diri
ya, terutama dalam hal ya salah satunya itu adalah dalam pembuatan poster pendidikan. Dan mungkin Bapak Ibu sering melihat di Facebook atau yang lainnya itu mereka kok buat poster bagus banget ya. Itu modalnya apa loh itu? Ternyata kebanyakannya itu adalah menggunakan Canva. Nah, kalau di bidang pendidikan itu ada istilah Canva for Education. Nah, pada hari ini nanti kita itu enggak langsung praktek, enggak, tapi bagaimana sih cara kita mendapatkan apa ya, Canva for Education, cara daftarnya bagaimana? Apa bedanya seperti itu? Ya, bedanya Canva biasa dengan Canva for Education. Sebetulnya satu sih ya, ya mungkin banyak sekali itu untuk perbedaannya. Perbedaan antara Canva yang basic, yang biasa, yang dasar dengan Canva for Education itu, kalau Canva for Education itu memiliki kelebihan dari berbagai macam template ataupun yang lainnya seperti itu. Dan nanti akan kita langsung praktek. Saya kadang enggak suka istilahnya panjang lebar ngomong ngobrol ngalor ngidul ya, tapi langsung ke teknis saja seperti itu. Oke, nanti kita mulai pada cara mendapatkan ya akun Canva for Education itu bagaimana. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, untuk pertama kali jika Bapak Ibu itu belum memiliki ya Canva for Education akunnya, itu bagaimana caranya? Kuncinya satu, ingat Bapak Ibu, ini sedikit juga promosi ya. Promosi, sebetulnya bukan promosi juga sih, sebetulnya saya hanya penyambung tangan dari kementerian bahwa tolong Bapak Ibu aktifasi akun belajarnya. Nah, akun belajar itu nanti sangat penting sekali, apalagi kita di tahun ajaran baru itu sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka nanti di sana Bapak Ibu harus mampu memanfaatkan PMM, platform Merdeka Mengajar. Untuk masuk pada platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar. Kalau tidak ada akun belajarnya, gimana? Tidak bisa mengaksesnya. Kalau tidak percaya, panjenengan coba masuk ke PMM menggunakan akun biasa, tidak akan bakalan bisa, karena itu khusus adalah untuk para guru. Ya, seperti itu. Nah, di Canva ini juga nanti kita akan memanfaatkan akun belajar. Nah, jadi saya sih bukan masternya Canva yang saya luruskan dulu ini. Saya bukan masternya Canva, tapi istilahnya hanya sedikit ya belajarlah itu ya, belajar. Jadi Canva itu istilahnya ada khusus untuk guru ya, Canva for Education, tetapi ada langkah-langkahnya, cara mendaftarnya bagaimana dan lain-lain. Nah, oke, yang pertama cara mendapatkan akun ini, yang pertama Bapak Ibu klik di sini ya, pencarian dulu, cara ambil aja langsung Canva for Education. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik. Nah, ini yang paling atas nih, Bapak Ibu, nanti ini ada www.canva.com. Nah, ini pakai bahasa Inggris, nanti gampang, nanti kita ubah saja. Kita klik yang ini, create kolaborasi. Nah, mungkin ini bahasa Inggris angel Pak, yang mumet sirai. Nah, oke, kita ubah saja. Ini klik kanan di sini aja ya. Nah, nanti ini klik terjemahkan ke Indonesia. Nah, oke, nanti jadi bahasa Indonesia. Nah, oke Bapak Ibu, nanti ketika sudah sampai di sini, tampilan yang seperti ini ya, ingat canva.com. Ini garis miring education. Nah, ini nanti yang menandakan bahwa itu adalah Canva untuk pendidikan atau Canva for Education. Nah, di sini Bapak Ibu harus mencermati dulu bahwa Canva for Education itu gratis ya. Baik Anda seorang guru atau siswa pun juga bisa.
Canva for Education memudahkan untuk membuat berkolaborasi dan berkomunikasi secara visual. Nah, ini 100% gratis Bapak Ibu, tidak bayar ya. Panjenengan enggak usah takut membayar iuran membayar langganan bulanan, enggak. Ini gratis khusus untuk pendidikan baik siswanya maupun gurunya. Nah, ketika mau mendaftar, Bapak Ibu diharapkan mengklik yang bagian ini. Daftar sekarang untuk guru. Ya, kalau ini sebetulnya kalau ini kayaknya sih ke umum, ya, maka Bapak Ibu harus lebih baik pilih yang ini aja. Daftar sekarang. Nah, kita klik. Oke. Nah, oh, ini kalau sudah pernah masuk ya, Bapak Ibu ya, sudah pernah masuk ke ini, berarti langsung ini nanti saya tak buka, cari pakai yang lain, akun lain aja. Oke, bentar. Nah, ini misal saya ini kepala sekolah yang dulu. Saya ulangi pakai ini. Biar nanti panjenengan tahu langkahnya bagaimana. Oke, ini sebentar. Nah, kalau tampilannya seperti ini bagaimana? Sama sih, enggak masalah. Sama. Tadi juga dengan ini sama, enggak apa-apa. Nah, ini dapatkan terverifikasi. Dapatkan untuk guru ya, itu maksudnya. Oh, ternyata sama. Sebentar. Saya pakai akunnya siapa lagi ya ini ya, sebentar dulu. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini. Oke, ini selesai dulu, enggak apa-apa. Canva for Education. Nah, oke yang ini. Sebentar. Oke, jadi sama. Oke, kita lanjutkan dulu. Canva for Education. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu tadi ya sudah disampaikan ya, nanti klik bagian yang ini, daftar sekarang. Nah, ketika ke daftar, pertama kali ya Bapak Ibu ya, ini yang pertama kali loh. Nanti akan diarahkan seperti ini, continue. Ya, ini ada beberapa, ada yang menggunakan continue with Google, artinya akun Google itu ya, akun belajar. Ada juga menggunakan continue with Microsoft, akun Microsoft ini ya, tapi saya arahkan di sini aja. Continue with Google. Nah, ketika klik, nanti panjenengan itu arahnya akan diarahkan ke akun belajar panjenengan. Ya, silakan nanti cek akun Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada, maka misalnya di sini tidak muncul akun panjenengan, maka harus dituliskan ini ya, diklik ini, use another account ya. Use another account. Nah, nanti tambahkan akun yang baru, masukkan, nanti klik yang itu. Contoh misalnya ini akun belajar juga ya Bapak Ibu ya, tapi ini akun belajar yang khusus. Diklik aja ini. Nanti akan mengarah, nah ini masukkan passwordnya saya lupa. Saya lupain sudah lama. Nah, pokoknya nanti klik, kemudian kalau sudah masukkan password jangan lupa next. Ketika sudah next, nanti arahnya akan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Arahnya akan seperti ini. Nah, di sini ingat Bapak Ibu jangan dilewati, tapi harus memulai untuk mengklaim. Ya. Klaim Canva untuk pendidikan secara gratis. Nah, di sini ya, ini ada keunggulannya, ribuan template pendidikan siap dipakai tanpa membuat yang baru, kemudian buat materi ajar dan lain-lain lah. Nanti panjenengan itu klik yang mulai. Ya, karena panjenengan sebagai atau Bapak Ibu sebagai guru, maka pilih yang ini, mulai. Nah, ketika ngeklik mulai, nanti ini ada beberapa data yang harus Bapak Ibu isi sesuai dengan data Bapak Ibu sendiri. Oke. Nah, misalnya ini kebetulan kepala sekolah saya dulu ya waktu masih di Kalilingi, jadi saya pinjam dulu. Tapi saya sudah izin ke ibunya, enggak apa-apa. Misal gini namanya depannya ya ini Susmiati misalnya. Kemudian nama belakangnya karena satu patah, maka katanya 2 kali aja enggak apa-apa seperti itu. Tapi menyesuaikan namanya. Nah, nama sekolahnya
Katakan misalnya SDN Kedumuter 03. Oke, kemudian di sini situs web sekolah Bapak Ibu itu isi ini sifatnya opsional. Artinya kalau ada situsnya silahkan dituliskan di sini, tempelkan. Baik itu situs itu tidak harus yang berbayar, gitu. Google Sheet, ya, Google Site apa sih? Oh, Google Site ya, Google Site boleh, pakai blogspot boleh, tidak apa-apa. Kalau tidak ada bagaimana? Ya udah usah diisi, kosongkan aja, tidak apa-apa. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, nah di sini Bapak Ibu perhatikan. Unggah dokumen atau foto dokumen yang menunjukkan kualifikasi mengajar atau status pekerjaan Anda. Dokumen ini harus menyertakan, nah di sini ada nama lengkap, nama sekolahnya, kemudian tanggal dengan tahun akademik saat ini. Ya, ini contoh, lihat dokumen yang diterima. Contohnya, ya ini ada ya seperti ini Bapak Ibu, kartu Indonesia sekolah, identitas sekolah ya maksudnya ya, kartu identitas sekolah boleh, status pekerjaan sekolah boleh ya di sana, kemudian K2 teaching sertifikasi ya ini mungkin kayak teman-teman yang ikut GMT itu boleh, itu langsung otomatis terima. Kemudian sertifikasi sekolah rumah dari negara, dan ini oh ya yang ini tadi, yang ini. Kalau yang ini sebetulnya juga sama sih. Nah, ini misalnya. Tapi hanya sekedar saran nih Bapak Ibu, rada mumet Pak. Nah gini aja, Bapak Ibu kan seorang guru. Kalau misalnya sudah sertifikasi, kan pasti punya sertifikat pendidik. Pakai itu saja, pasti nanti akan otomatis lolos. Nah nanti, karena gini Bapak Ibu, nanti akan diverifikasi oleh tim Kanva ya di sana. Jadi nanti ketika mendaftar, itu nanti akan diverifikasi, tidak semuanya diterima, tetapi akan diseleksi. Itu. Ketika itu nanti panjenengan kalau mau masukkan, klik ini aja, jelajah. Kalau Anda ya nanti filenya di mana, nanti taruh di sini, tarik ya, di drag and drop, langsung tarik aja di sini. Kalau sudah dimasukkan, baru klik lanjutkan. Itu. Ketika sudah mendaftarkan ini, sudah memasukkan tadi ya sertifikat pendidiknya, langkah yang harus kita lakukan itu bagaimana? Yaitu apa? Bapak Ibu harus mengecek email. Ya, email apa? Email akun belajar Bapak Ibu. Ya, di sana kan ada emailnya. Nah, nanti silakan cek. Itu. Contoh misalnya gini ya. Misalnya ini. Kayak di sini kita buka email ya. Emailnya di sini. Nanti kita cari yang Canva itu yang mana. Ya, kalau saya sebetulnya sudah mendaftar, jadi tidak bisa ada ini baru ya. Tapi ya itulah, pokoknya nanti Bapak Ibu silahkan ikuti alurnya saja seperti yang tadi. Jadi ya sebentar di mana? Nah, yang ini nanti masukkan sertifikat pendidiknya. Kalau tidak punya bagaimana Pak? Nah, kalau tidak punya, ini maaf ya, misalnya saya masih GTT Pak, gimana Pak? Boleh sekali. Pakainya apa? Pakai SK GTT yang dari kepala sekolah. Itu boleh, enggak apa-apa. Ya. Kalau yang misalnya lulusan GMT, nah ini sekalian promosi Bapak Ibu. Promosi. GMT silakan daftar GMT ya, Google Master Trainer ya, kita istilahnya apa ya, kita oyakan Brebes dengan teman, dengan sejuta orang-orang yang luar biasa ini GMT. Silakan, mumpung nanti pendaftaran terakhir itu kalau nggak salah tanggal 27. Itu nanti teman-teman GMT ini nanti bisa dijadikan sebagai ikon perubahan di bidang digitalisasi pendidikan atau digitalisasi sekolah di sekolahnya masing-masing. Nah, itu nanti pemberdayaannya luar biasa. Ayolah daftar itu, nanti jangan takut. Teman-teman kita mentor di Brebes itu ada saya, Pak Sapii, Bu Novita, kemudian Pak Bambang, satunya lagi Pak siapa itu ya yang dari ini ya,
Yang Paguyangan itu satu. Kemarin itu siapa ya? Yang SMP Nursiben kalau nggak salah itu. Dan satunya lagi itu Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Wanasari. Nah, itu nanti semua itu yang nanti akan mementori panjenengan. Jadi tidak usah takut, nanti ada yang membantu. Oke, iklannya selesai. Kita kembali. Kalau sudah selesai semua, kemudian sudah diterima, maka akan jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh akun milik saya, ya, akun Canva maksudnya, akun Canva for Education milik saya yang sudah ini ya. Nah, nanti kalau kita misalnya cek yang ini profilnya Bapak Ibu, diklik aja, klik. Nah, nanti di sini itu akunnya seperti ini, akun belajar. Ini saya ya, akun milik saya nurrohim75@guru.st.belajar.id. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akun Canva for Education yang nanti bisa digunakan untuk membuat berbagai macam apapun. Silahkan ya. Nanti kita di sini itu ada beberapa nanti mungkin yang hari ini kita pelajari, tapi pertemuan kedua ya dengan teman saya juga nanti ada yang sebagai narasumbernya. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Canva ini untuk pendidikan. Bagaimana anak? Apakah bisa menggunakan ini? Bisa mendaftar Canva for Education? Siswa? Boleh. Nanti itu bisa menggunakan kartu siswa. Ya, yang biasanya itu ada yang NISN-nya itu ya, itu boleh itu. Kartu NISN itu boleh, enggak apa-apa. Itu anak untuk mendaftar. Jadi nanti ketika panjenengan misalnya pengen belajar yang luar biasa, wah itu ya, kita kan di kurikulum sekarang tidak hanya mengajar kita cerita di depan orang itu ya, di depan anak. Biarkan mereka berinovasi, disuruh bawa handphone, kemudian diarahkan buat membuat poster, membuat komik. Nah, komik pembelajaran luar biasa sekali itu. Saya yakin pasti anak panjenengan, siswanya, wah pasti senang. Bahkan satu hari itu pun orang belum balik, ya jadi sekolah baik. Nah, itu contohnya itu. Nah, oke, kalau sudah sekarang ini Bapak Ibu. Di Canva itu apa sih yang nanti kita bisa buat? Nah, nanti kita istilahnya beda satu persatu nih, sedikit-sedikit lah pokoknya. Di sini ada misalnya panjenengan atau Bapak Ibu ingin membuat presentasi, bisa pakai yang ini. Ya, diklik aja. Nanti ini template Bapak Ibu. Template-template gratis yang sudah dipersiapkan oleh Canva. Ya, untuk presentasi. Ya, berarti kayak ya presentasi PowerPoint atau apalah itu, misalnya panjenengan Bapak Ibu ketika menjelaskan itu biar lebih keren pakainya Canva, boleh itu. Silakan ini pilih template-nya ya. Kemudian kalau misalnya ingin, biasanya kan Bapak Ibu di media sosial ya itu ada apa kayak tulisan-tulisan yang mutiara kata atau yang lainnya, atau apa yang sesuatu yang baik-baik lah. Pakai yang ini media sosial, klik. Nah, ini nanti menyesuaikan yang seperti apa. Silakan pilih template-nya di sini. Ya, ucapan Idul Fitri, ya ini ada contohnya misalnya ya. Pokoknya banyak sekali lah, silakan Bapak Ibu ekspor semenarik mungkin, sewah mungkin ya. Mau apa ya, upload ya di Instagram biar kelihatannya itu wah keren, bagus kayak teman-teman ya, yang mungkin ada beberapa teman Bapak Ibu yang bisa membuat apa itu ya kayak poster di Instagram itu kok bagus banget. Buatnya di mana? Ya salah satunya di sini pakai Canva. Ya, nanti di sini ini pakai yang ini, cerita Instagram. Nah, itu. Pakai untuk yang status WhatsApp juga bisa pakai yang ini. Ini sudah ada di apa ya istilahnya, sudah dibagi-bagikan. Panjenengan Bapak Ibu tinggal memilih yang atau menyesuaikan lah gitu. Atau untuk video, produk cetak dan lain-lain lah, pokoknya banyak sekali. Nanti Bapak Ibu silahkan eksplor sebanyak mungkin. Sampul buku juga ada, infografis. Nah, ini teman-teman guru penggerak ya, biasanya disuruh buat itu, rata-rata buatnya di sini pakai Canva. Pakainya infografis. Nah, ini.
Itu. Atau ini misalnya Bapak Ibu punya apa ya, usaha ya, usaha biar wah, punya apa ya istilahnya, logo tersendiri atau apalah, katakan misalnya membuat brand sendiri. Nah, pakai di sini boleh. Itu banyak kok cerita-cerita di Facebook teman-teman yang sudah bisa membuat itu untuk nama produk brandingnya dia sendiri, itu seperti itu. Kemudian kalau yang sudah kita buat, apakah nanti bisa dihapus atau bagaimana? Atau simpannya di mana? Nah, ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah membuat, misalnya nanti membuatnya, nanti misalnya ini kita contohkan dulu aja. Misalnya kita membuat dulu ya, membuat misalnya ini dulu media sosial ya, tentang di Instagram misalnya konten sebentar ini. Nah, ini konten Instagram. Nah, ini misalnya ini. Ketika diklik ini, otomatis akan mengarah ke ini seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan ada beberapa ini tool-tool ya, istilahnya menu-menu ya yang sudah dipersiapkan yang untuk kebutuhan Bapak Ibu, baik itu berkaitan dengan gambar-gambar. Nah, jadi saya tidak membuat gambar ini, sudah disediakan Bapak Ibu. Template-nya juga banyak, ini tinggal dicari. Makanya kemarin contoh itu ada sekolah yang bisa membuat ucapan selamat Hari Kartini, kemudian dan lain-lain. Ya pakainya ini Bapak Ibu. Dan ini yang nanti hari kedua akan dibahas itu adalah contoh misalnya Bapak Ibu memiliki pengen memasarkan ya sekolahnya PPDB, pakainya ini juga. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan yang kedua. Nah, ini silakan tinggal cari yang gratis ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini ada gambarnya yang seperti ini, tulisannya Pro. Kalau Pro itu memang berbayar Bapak Ibu. Jadi yang Pro dengan Canva Pro Education memang beda ya. Kalau Pro itu nanti berbayar. Selama ada free, ya enggak masalah. Toh juga free itu masih banyak yang bagus. Contoh ini, Selamat Hari Pancasila, kita klik ini aja. Nah, otomatis akan berubah. Nah, ini seperti ini. Dan seterusnya, terserah pilih yang mana. Kemudian untuk memasukkan elemen-elemennya, ini di sini diklik ini aja. Ada beberapa gambar-gambar yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali. Ya. Mau memasukkan foto di bingkainya nanti ini ada. Nanti akan di pertemuan kedua itu nanti ada. Lebih langsung ke prakteknya. Kita hanya pengenalan ini dulu. Ya. Kemudian misalnya di sini kan tidak ada apa ya? Gambar, misalnya saya mau memasukkan gambar saya, gambar kepala sekolah atau yang lainnya itu gimana? Dan nanti pakai yang ini aja. Diklik unggahan, kemudian unggah media. Kalau kita klik ini, unggah media, nanti akan diarahkan ke laptop Bapak Ibu. Di manakah yang nanti akan dimasukkan? Cari filenya. Kalau sudah, nanti klik open. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya ya untuk mengawali ya. Gambaran saja. Untuk menambahkan tulisan, pakai yang ini, teks. Nah, silakan Bapak Ibu klik ini ya, misalnya ya, contoh ini misalnya kalau ya, pakai yang ini aja, enggak apa-apa. Ini. Nah, ini kok tulisannya kecil banget, bagaimana membesarkannya? Nah, ini ada, ini Bapak Ibu, tarik aja ini. Nah, tambah besar. Nah, lebih enak. Nanti Bapak Ibu mendesainnya itu di sini lebih nyaman. Nanti ini tulis misalnya nggak usah sulit-sulit ya, yang mudah aja. Misalnya ini, selamat datang. Nah ini kemudian tulisannya ini kok warnanya hitam, saya mau ubah pakai yang ini. Nah warna teks diganti dengan warna putih. Kemudian fontnya, hurufnya itu seperti ini, mau diganti pakai yang ini. Ganti ini bisa, ganti ini bisa, terserah Bapak Ibu. Ya, sesuai kreativitas ya. Kecil mau dibesarkan bagaimana? Pakai yang ini. Nah, ini dibesarkan, tambah gede, nah seterusnya. Dan seterusnya nanti silakan Bapak Ibu explore nih.
lebih tajam lagi, lebih dalam lagi, silakan ini ya, istilahnya apa ya, mencoba dulu. Nah nanti gini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti mulai dari sekarang, nanti setelah ini selesai nih, silakan mencoba untuk mendaftar. Kemudian seperti yang tadi, nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ya silakan nanti ada forumnya di Classroom. Nah, tapi setelah ini juga tetap ada. Nah, mungkin itu saja sedikit pemanasan ya, nggak usah langsung ngegas yang yang inilah istilahnya apa ya, yang terlalu sulit, yang santai-santai aja dulu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya berikan kembali ke moderator. Monggo Ibu Safrina. Okay. Terima kasih Bapak Nur Rahim. Rupanya peserta sangat antusias ini di grup chat itu, di pesan ya, banyak sekali pesan masuk. Akan tetapi untuk pertanyaan baru masuk 1 orang. Ini akan kami teruskan pada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab nanti akan dipilih dulu yang dari chat, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara langsung bertanya kepada narasumber. Untuk yang di chat bisa saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini, Sukarwah Bakti Sudarmo dari SD Negeri Dawa 01 Kecamatan Sirampok ya. Maaf Pak, izin bertanya, belum lama saya juga mendaftar Canva pendidikan gratis dan telah disetujui namun dengan email biasa. Pertanyaannya, bisakah email tersebut diganti dengan email Belajar ID? Monggo Pak Nur Rahim untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari chat. Ya, siap Bu. Jadi gini ya, mungkin gini Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu sampaikan, istilahnya mendaftar dengan menggunakan akun biasa ya, tetapi sudah diterima. Kemungkinan besar itu kalau tidak menggunakan akun belajar, kayaknya susah Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu maksud itu walaupun diterima, boleh diterima, tetapi itu bukan kategorinya Canva for Education, tetapi Canva yang biasa atau yang basic. Jadi gini, ini ada perbedaan nih Bapak Ibu. Ada Canva yang basic, yang biasa, ada juga yang Canva for Education. Kalau Canva yang for Education itu memang benar-benar untuk pendidikan. Di sana sudah terbiak, istilahnya apa ya, bisa dikatakan pro itu yang disampaikan oleh Pak Safi'i di chat itu ya. Bisa dikatakan pro, tetapi kalau misalnya mau di-upgrade lagi, nah kalau mau di-upgrade lagi nanti itu ada biayanya. Tetapi saya yakin cukup pakai akun belajar saja sudah termasuk pro dan wah luar biasa lah. Panjenengan nanti Bapak Ibu silahkan dicoba dulu ya. Memang sesuatu hal itu harus dicoba dulu ya. Biar merasakan nikmatnya menggunakan Canva. Kebetulan ini ya saya juga mengajak teman-teman waktu kegiatan program Guru Penggerak. Mereka juga ternyata seperti itu. Nah, saya kenalkan Canva for Education, ternyata itu banyak yang ini istilahnya, oh ternyata mudah ya dibandingkan dengan Corel maupun yang Adobe Photoshop seperti itu. Jadi Bapak Ibu tadi yang menanyakan lebih baik daftar kembali menggunakan akun belajar. Ya, ingat menggunakan akun belajar karena ketika verifikasi dari sana, tim mereka itu juga tahu mana yang akun belajar, mana yang bukan akun belajar, seperti itu. Daftar lagi enggak Bapak, pakai akun belajar aja. Begitu nggih? Ya, terima kasih Pak Nur Rahim. Ini untuk penanya yang kedua, masih saya bacakan dari chat. Ini dari Ibu Sri Hartati, SD Negeri Ciduet 01 Kecamatan Ketanggungan. Pak Nur, untuk menjalankan Canva, spek laptop atau HP minimal yang bagaimana? Silakan dijawab Pak Nur. Oke, nah, gitu. Oke, ini pertanyaan yang ini ya. Memang saya yakin banyak yang bertanya, gimana sih pakai
Canva itu harusnya yang seperti apa dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu pakai Canva, yang penting gini saja, laptop itu bisa connect ke internet, kemudian apa ya? Pokoknya yang penting bisa connect internet, tidak ada spesifikasi yang harus wah seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Corel, kemudian pakai Adobe Photoshop, saya yakin pasti harus, apalagi pakai yang itu Adobe Illustrator, wah itu sudah luar biasa itu. Mungkin kayak teman-teman saya itu yang kayak Pak Hendrik itu yang laptopnya luar biasa, harus pakai yang itu. Tapi kalau yang ini, nggak usah speknya yang nggak usah tinggi-tinggi, yang penting bisa connect internet saja. Karena tidak ada spesifikasi harus yang wah itu enggak. Biasa saja enggak apa-apa. Termasuk dengan handphone ya, yang penting jangan sampai handphonenya itu agak sedikit. Biasanya kalau handphone kebanyakan penyimpanan itu biasanya akan agak sedikit terganggu. Sama seperti laptop juga, banyak penyimpanan nanti akan sedikit terganggu. Lebih baik bagaimana kalau ada penyimpanannya seperti itu, lebih baik dikurangi atau dipindahkan. Jadi intinya kalau Canva itu tidak ada spesifikasi yang harus katakan yang tinggi atau bagaimana, tidak usah. Yang penting sudah bisa login, kemudian bisa connect internet, itu aja selesai. Insya Allah aman. Terima kasih Pak Nur. Untuk selanjutnya pertanyaan yang dari peserta yang angkat tangan atau raise hand. Ini sudah ada 14 peserta, akan tetapi karena waktunya hanya 15 menit, jadi saya memilih 3 orang peserta dari yang paling atas. Monggo Ibu Umiyati Atul. Boleh di open mic-nya, Bu? Masih adakah Ibu Umiyati Atul? Silakan. Apakah ada Ibu Umiyati? Yang lainnya mungkin Bu di. Yang lainnya ada. Ya. Ibu Heni Nuryani, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini maaf kalau tadi saya tutorial dari awalnya kan kebetulan sedang perjalanan pulang, jadi tidak bisa ngikutin. Kalau misalkan dikirim filenya gimana? Oh, gitu. Dari awalnya. Maaf. Okay. Tadi kan jam 2 dari sekolah gitu ke rumah, jadi tidak bisa ngikutin. Ini baru mulai lagi di rumah. Okay. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini ya Bapak Ibu, nanti tidak usah khawatir. Kebetulan ini juga sedang live ya, live di YouTube juga ini. Kemudian ini saya rekam dan nanti bisa dipelajari kembali ketika dibutuhkan. Misalnya, tetapi nanti ini Bapak Ibu nanti kami arahkan itu peserta masuk ke Google Classroom. Mengapa harus Google Classroom? Agar Bapak Ibu terbiasa dengan akun belajar. Ya, jadi kembali lagi saya promosi lagi, yang namanya Kemendikbud itu sudah memberikan akun belajar itu secara cuma-cuma, dan itu fasilitasnya juga wah. Nah, oleh karena itu biar tidak mubazir ya, dipakai saja. Dan nanti ingat ketika mau masuk di Classroom-nya itu pakai akun belajar. Bapak Ibu tidak usah takut atau apa jika ada sesuatu hal yang kurang memahami, nanti kita bantu. Dan itu nanti bisa jadi masukan untuk ke depan pelatihan yang seperti apa bagi Bapak Ibu peserta. Ya, mungkin nanti bisa dikatakan pelatihan akbar nanti di HG atau bagaimana itu. Itu seperti yang jadi di daerah lain seperti itu. Nanti itu aja ya Ibu ya, Ibu ini tidak usah takut, ada rekamannya ya. Siap, nanti tidak usah takut. Oke, itu ya. Untuk pertanyaan
tentang materi, insya Allah nanti ada rekamannya, karena kita juga live di Facebook, begitu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan Bapak Didin Nurdin. Silakan Bapak, bisa langsung open mic. Mungkin salah nutul itu, Bu. Pak Didin? Begitu kita alihkan ke penanya selanjutnya, Bapak Abdul Rosid. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi Nurdin dari Papua SDN, Pabuaran 2, Kecamatan Salem. Halo Bu Saprina. Bu Saprina. Ya baik Pak. Oh Pak Didin sudah tersambung. Baik. Untuk Pak Abdul Rosid nanti setelah Pak Didin ya Pak? Iya, itu Pak Rosid belakang tadi. Ya. Saya dari awal melambatkan itu. Pak Rosid Salah pencet dulu, saya Pak. Bu, salah nutul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Langsung saja, kebetulan memang saya juga kasusnya sama, tidak terlalu full mengikuti karena memang sinyal di Salem memang juga agak susah Bu. Yang kedua tadi juga sempat pinjer jam 14-an lebih saya pinjer dulu, jadi penjelasan Pak Nur Rohim ini agak kurang di ini. Tolong nanti dari Pak Nur Rohim bisa memberikan, yaitu ada soft copy-nya lah, entah nanti lewat akun apa bisa dikirim, entah alamatnya melalui apa. Cuman untuk mengaktifkan dari Canva Speak itu bagaimana untuk modelan kami yang menggunakan HP-nya smartphone ataupun Android Bu. Itu jadi cara penggunaannya bagaimana untuk aplikasi dari Canva itu tadi yang dijelaskan mengenai poster ini gitu. Ya, terima kasih untuk Pak Didin. Ya, dari Salem ini, dari Salem Bu. Ya, dari Salem ya Pak ya. Iya, jauh ya, sekali jauh dari ini Salem paling ya. jauh ya. Iya. Ya, paling jauh Pak. Ya, terima kasih Pak Didin dari Salem. Untuk Pak Nur Rohim bisa menjawab pertanyaan sekaligus untuk menjelaskan teknisnya nanti seperti apa Pak? Yang tadi kan dijelaskan tentang classroom dan sebagainya, mohon untuk dijelaskan kepada peserta supaya peserta bisa langsung mengikuti. Dan bagaimana untuk tugas yang pertama juga untuk dijelaskan. Begitu Pak Nur Rohim, monggo. Oke, siap Ibu. Gini ya Bapak Ibu, nanti untuk setelah ini ya, jadi nanti mungkin beberapa nanti ada tim sendiri yang akan men-sharekan classroom ya, atau Bapak Ibu sudah masuk ke ini di grup WA ya. Nah, ini masuk grup WA gitu. Sudah. Nah nanti gini aja, nanti setelah itu kan Bapak Ibu nanti kami arahkan dari panitia itu akan mengarahkan ke Google Classroom. Nah nanti di sana itu ada pokoknya sudah disediakan untuk rekamannya, itu akan ada di linknya, itu sudah disediakan nanti di sana setelah kegiatan selesai nggih Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk penugasan ya, ini ya sedikit gambaran ya biar nanti ada barangkali masih bingung atau bagaimana. Penugasan hari ini ya itu nanti jangka waktunya 1 minggu sampai pada pertemuan yang kedua. Tugasnya apa? Tugasnya adalah Bapak Ibu daftar Canva for Education dengan akun belajar. Ya, kemudian nanti di sana itu kan biasanya kalau sudah masuk ya seperti ini. Ini saya share screen dulu biar nanti ada gambaran. Apa? Dis belum mau aja. Ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, nanti ketika sudah misalnya Bapak Ibu sudah daftar ya, daftar Canva for Education, sudah diterima, sudah diverifikasi
dari tim Kanvanya. Kemudian nanti kan seperti ini tampilannya ya. Bapak Ibu nanti klik di bagian profil. Profil itu ada di sebelah kanan atas. Yang ini Bapak Ibu. Ya. Kalau ini NM maksudnya itu kan nama saya depannya kan Nurrohim. Jadi belakangnya N. Nah, kalau yang ini yang kreatif inovasi itu maksudnya tim ya. Artinya saya itu gabung dengan beberapa tim-tim ya itu ya beberapa tim. Tim di sana itu nanti saling belajar satu sama lain itu. Biasanya enak lah itu di sana kita saling sharing. Nah nanti kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu klik yang ini, ya yang kanan atas, yang ada biasanya bentuknya huruf ya, diklik aja, klik. Nah nanti di sini setelah selesai silakan di screenshot Bapak Ibu. Oke. Kalau misalnya laptop, Bapak Ibu itu kalau mau screenshot itu langsung pencet saja di tombolnya, itu ada tulisan PRT SC SRQ. Nah, PRT screen ya, print screen sebetulnya tulisannya print screen. Nah, itu cuma tulisannya PRT. Letaknya mana? Letaknya ada di sebelah kanan atas nomor 3. Maksudnya kanan atas nomor 3 ke kiri yang hitungnya. Kanan atas terus hitung 3 ke kiri, 1 2 3. Nah, itu ada tulisan PRTSC SYS RQ. Nah, itu diklik aja. Klik, nanti kemudian bisa di-save atau langsung dikirim di WA, boleh nanti gampang di-save lagi. Seperti itu. Harus kelihatan ini ya Bapak Ibu ya. Harus muncul ini, ada profilnya. Karena nanti saya itu akan mengecek apakah betul itu menggunakan akun belajar atau bukan. Karena kalau misalnya bukan akun belajar itu di sini nanti akan berbeda. Nah itu makanya kenapa saya arahkan biar Bapak Ibu jangan sampai keliru. Harus pakai akun belajar seperti itu. Dan di screenshot. Mentok-mentok kalau orang bisa angel, Pak, orang bisa screenshot, tinggal difoto saja, selesai sudah. Itu kalau misalnya enggak bisa, ini maaf ya, barangkali ada yang masih kadang aku angel banget nih Pak. Gimana ya? Di foto saja enggak apa-apa, di foto screen. Nah, itu. Nanti dikirim. Itu nggih, Bapak Ibu. Itu mengenai tugas yang pertama, jadi 1 minggu. Nah, jadi kami pun Bapak Ibu ingat ya, di sini teman-teman SLCC di bawah naungan PGRI memang benar-benar ingin membantu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak paham, kami siap membantu. Teman-teman SLCC di sini siap membantu terkait dengan penugasan. Jadi panjenengan tidak usah takut, lah orang-orang bisa ya ini itu dan yang lainnya. Tidak usah takut, nanti insya Allah bisa. Nanti akan kami bantu. Nanti kalau mentok-mentok kayak diadakan yang namanya coaching klinik lah itu biasanya kami gunakan itu ketika di kegiatan di MOLI maupun di Bolpen itu kami mengadakan coaching klinik biar lulus. Nah itu yang dari LPMP. Kalau Bolpen itu dari BPTIK Dikbud. Ya, itu nggih Ibu Sabrina tadi sampai yang tanya ya Pak Didin nggih Pak Didin. Nanti terima kasih kepada Pak Nurrohim yang sudah menjawab berbagai pertanyaan. Saya tadi mau bertanya Pak. Karena waktunya sudah mendekati pukul 15. Habis Pak Didin Pak. Bu, untan. Ya, mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Erwin, mohon maaf Pak, saya bicara dulu ya Pak. Pak Erwin sudah membagikan itu link yang masuk Classroom dan WA. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, karena waktunya sudah mepet, bisa disampaikan di grup WA saja, nggih, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali karena kita memang jatahnya hanya sampai pukul 15 atau 3 sore tepat, begitu. Untuk selanjutnya dapat saya simpulkan bahwa dari penjelasan Pak Nurrohim tersebut, tindak lanjutnya nanti Bapak Ibu silakan untuk masuk ke dalam Classroom yang linknya sudah dibagikan oleh Pak Erwin di chat. Monggo Bapak Ibu bisa menyimak di chat, itu ada link untuk masuk ke dalam Classroom, kemudian ada juga link yang masuk untuk grup WA. Silakan diklik saja. Apabila ada pertanyaan ataupun nanti materi yang tertinggal, maka akan di-share di Google Classroom maupun di WA Group, begitu.
Kepada Pak Abdul, mohon maaf nggih, saya tidak bisa melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya untuk tugasnya, nanti Bapak Ibu silakan menautkan atau mendaftar Canva for Education menggunakan akun Belajar ID. Setelah mendaftar, kemudian di screenshot atau di foto untuk distorkan, begitu. Apabila ada hal-hal yang lebih lanjut yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui Classroom atau grup W. Begitu nih Bapak Ibu, tanpa terasa sudah acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya ingatkan kembali sebelum acara ditutup, silakan Bapak Ibu peserta untuk mengisi link daftar hadir yang sudah ada di chat. Kemudian setelah acara kami tutup, akan ada sesi foto bersama. Jadi saya harapkan Bapak Ibu peserta untuk membuka kamera pada saat foto bersama. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara workshop pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan sebelum acara ini, sebelum saya mengucapkan salam, pergi ke pasar membeli makaroni. Cakep. Beli makaroni di toko Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bersama dulu ya, nyalakan dulu. Ini foto-foto. Iya, foto-foto. Pak Fauzi, ambil. Ayo, suai udah. Nanti banyak yang. Pak Nurahim atas siapa monggo. Wajib saya. Siap. Itu dari 10 ya. Dimasukkan di chat. Pak Arwin dihitung. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dikirim lewat grup, Pak. Ya, siap. Lagi Pak Rohim, barangkali mau di-screenshot lagi. Sudah. Cukup. Sudah, nggih? Nggih. Oke, siap. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya seluruhnya. Iya. Terima kasih Pak Bersuun infonya, ilmunya. Luar biasa semuanya. Izin live, Bu, Mbak. Bapak Ibu, nanti barangkali ada yang tertinggal materi bisa dilihat di YouTube yang di-share nanti di grup WA, nggih. Atau yang tertinggal absen barangkali nanti masih bisa absen sampai pukul 16. Ya. Sampai 16 absen. Ya, 16. Kira 1 hari, Pak. Iya. Jangan ditutup biar melihat di chat. Nanti di chat ya Pak di grup WA nanti ada izin link-link lupa ini yang ada ini. dari SMP 4 pada nggak bisa masuk Google Meet, Pak. Oh iya, makanya kami sediakan streaming di YouTube, Bapak. Sehingga siap, bisa di streaming di YouTube. Tadi sudah saya share di awal. Untuk kedepannya nanti juga akan di-streamingkan juga. Mungkin nanti siap. Terima kasih, Pak. Jadi sesuaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa semangatnya atas partisipasinya. Saya tutup ya roomnya ya. Oke. Oke, siap.